pertumbuhan kubah lava itu sebenarnya juga sudah erupsi ya. Jadi saya sampaikan ini istilah erupsi ya. Erupsi itu kalau kita lihat itu adalah, kalau kita lihat definisinya ya, erupsi itu adalah di mana suatu material vulkanik itu muncul ke permukaan, baik itu abu maupun kubah lava tadi ya. Jadi tadi yang dimaksud mungkin apa namanya, bukan erupsi. Jadi kubah lava muncul itu pun sudah terjadi erupsi sebenarnya ya. Jadi untuk Merapi ini adalah setelah kubah muncul maka ada awan panas, ada guguran dulu sebenarnya, guguran-guguran lava, lava pijar, kemudian ada awan panas. Secara umum ada rumusan kronologi aktivitas seismik menjelang erupsi maupun setelah erupsi. Untuk memulai pemahaman kita tentang bagaimana kita memantau aktivitas Gunung Merapi menggunakan metode seismik, di sini ada animasi yang kami ambil dari USGS, yang di sini menggambarkan bagaimana getaran-getaran akibat aktivitas magma di dalam sebuah gunung api itu terekam pada seismogram. Seismogram sebuah gunung api itu merekam semua getaran. Di gunung api kita merekam semuanya, kemudian kita mencoba untuk menerjemahkan itu, apa yang terjadi di sebuah gunung api, yaitu utamanya adalah proses migrasi dari magma. Jenis-jenis gempa atau jenis-jenis getaran apa yang terekam nanti akan kami sampaikan berikutnya. Ada setidaknya 6 jenis gempa, yaitu yang pertama atau bagian yang pertama itu adalah gempa-gempa frekuensi tinggi. Ada 3 macam, yaitu vulkanotektonik dalam, kemudian vulkanotektonik dangkal, dan multifase. Nah, ini bentuk gempanya seperti yang bisa kita lihat bersama saat dia terekam di stasiun yang dekat puncak, yaitu stasiun Pusung London dalam hal ini. Kemudian ketika dia terekam di stasiun di lereng, yaitu Dulles dalam hal ini. Kalau Pusung London ini sekitar jaraknya 800 meteran dari puncak, adapun Dulles ini sekitar 3 kilo dari puncak. Kita bisa lihat di sini, gempa vulkanotektonik dalam itu dicirikan dengan awalan yang tegas, kemudian amplitudo itu lebih tajam di lereng daripada di sekitar puncak. Kemudian frekuensinya itu di atas 5 Hz. Nah, ini kemudian yang kedua, yang vulkanotektonik dangkal, ini sebenarnya sama prosesnya seperti vulkanotektonik dalam, yaitu patahan batu, jadi batuan yang patah di kedalaman. Namun yang membedakan adalah ini lokasinya berbeda. Kalau yang dalam itu lokasinya, mohon maaf ini kebalik ya, ini kebalik. Yang dalam itu di lebih dalam dari 1,5 kilometer, kemudian yang dangkal itu di atas 1,5 kilometer dari puncak. Nah, perbedaan lokasi ini kemudian kemudian bisa dibedakan dari ciri-cirinya, yaitu kalau vulkanik dalam itu stasiun yang lereng itu lebih tajam amplitudonya, adapun yang dangkal itu yang puncak yang lebih tajam perubahan amplitudonya. Bisa dilihat di gambar gempanya sendiri di sebelah kiri. Kemudian gempa multifase. Gempa multifase ini mirip-mirip sebenarnya dengan sebelumnya, namun ini dia retakan batuan, jadi tidak patahan tapi retakan batuan yang disebabkan karena pergerakan fluida yang terhalang oleh ruang yang lebih sempit daripada volumenya. Nah, ini
Kemudian secara bentuk itu dicirikan dengan awalan yang juga cukup tegas, namun tidak terlalu tegas. Kemudian perubahan amplitudo yang landai, tidak tajam seperti sebelumnya. Dan frekuensinya juga lebih rendah. Kemudian kelompok yang kedua adalah frekuensi rendah. Nah, frekuensi rendah ini ada yang frekuensi rendah dia event yang pendek, ada yang dia event yang panjang. Kalau event yang pendek ini adalah kita sebut sebagai low frekuensi. Nah, di sini tentu dari namanya cirinya adalah frekuensinya rendah, kurang dari 2 Hz. Kemudian yang kedua adalah tremor. Nah, ini adalah tergolong frekuensi rendah biasanya meskipun juga ada tremor frekuensi tinggi. Itu keduanya adalah karena proses pergerakan fluida yang dia itu cenderung disebabkan karena sifat fluidanya dan interaksi dengan batuannya, dengan batuan sekitar. Kemudian gempa yang lain, kalau yang sebelum-sebelumnya itu adalah gempa yang dia bersumber dari dalam gunung. Ada gempa yang terakhir adalah gempa guguran, kita sebut guguran, ataupun istilah di jenis gempa kami adalah rockfall. Nah, ini ciri khasnya adalah awalan yang lemah, kemudian perubahan amplitudo yang landai, dan durasi yang panjang. Biasanya mempunyai frekuensi yang tinggi. Ada jenis gempa yang lain, yaitu gempa hembusan, namun tidak kami tampilkan di sini. Dia karakternya seperti guguran, hanya frekuensinya lebih monoton seperti itu. Tentu dari namanya dia mencerminkan adanya hembusan gas. Itu adalah jenis-jenis gempa yang ada di Gunung Merapi. Kita mencoba untuk memahami apa yang sedang terjadi saat ini maupun apa yang sedang berlangsung secara siklus jangka panjang seperti itu. Dan barangkali juga dari situ bisa kita prediksi apa yang akan terjadi. Nah, ini secara umum itu ada rumusan kronologi aktivitas seismik menjelang erupsi maupun setelah erupsi. Di dalam kronologi ini disebutkan bahwa biasanya awal mula aktivitas sebuah gunung api menjelang erupsi itu diawali dengan gempa-gempa frekuensi tinggi yang itu menunjukkan ada peningkatan tekanan di dalam pipa magma atau dapur magma. Kemudian setelah itu terjadi pengisian ruang-ruang kosong di dalam gunung api. Kemudian juga ada interaksi dengan hidrotermal akan menghasilkan aktivitas gempa LF. Nah, biasanya dalam kondisi ini seismisitas itu justru menurun dan deformasi juga menurun karena tekanan yang tadi terbentuk pada tahap selanjutnya itu terlepaskan seperti itu. Kemudian pada tahap selanjutnya ketika ada aktivitas gempa LF kemudian dia terus meningkat secara intensif, ini dia antar gempa LF ini akan menyatu menjadi gempa tremor. Jadi ini prosesnya sebenarnya mirip-mirip, hanya kalau tremor itu lebih kontinu seperti itu. Nah, ini pada gunung api tertentu tremor ini bisa menjadi pertanda akan terjadinya erupsi. Cuman ini tidak berlaku untuk semua gunung api. Sebagai contoh, di Gunung Merapi sendiri itu tidak selalu seperti ini. Seperti 2010 kemarin juga tidak didahului oleh gempa tremor. Kemudian
selama erupsi juga ada jenis gempa khusus. Biasanya dia tentu ada gempa-gempa letusan, kemudian ada gempa tremor frekuensi tinggi, dan dimungkinkan di situ prosesnya adalah terjadinya fragmentasi dari magma yang sudah dekat di permukaan. Kemudian setelah erupsi, maka akan terjadi gempa-gempa frekuensi tinggi kembali, namun dengan mekanisme yang berbeda. Kalau yang tadi itu karena dorongan magma, tapi kalau yang ini justru karena lepasnya magma atau terjadi relaksasi, sehingga mekanisme gempanya berbeda. Kalau yang satu itu biasanya, kalau yang sebelumnya itu biasanya reverse fault atau patah naik. Kalau yang setelah erupsi biasanya patahan turun. Seperti itu gambaran sederhana bagaimana kita dapat mengikuti kronologi aktivitas vulkanik dari sebuah gunung api itu dari data seismik. Namun demikian, ini secara umum, jadi akan sedikit banyak berbeda antara satu gunung api dengan gunung api yang lain, antara siklus satu dengan siklus yang lain di gunung api yang sama.